Tepat 2 minggu perubahan sikap Denver pada Arabella. Selama itu pula, Denver selalu bertindak sesukanya. Ia sama sekali tidak memperdulikan Arabella. Bahkan saat rekan kerjanya mengundangnya untuk berpesta, Denver tidak membawa Arabella. Kenyataan itu ia dengar dari Jonathan. Arabella hanya menghela nafasnya. Ia tak ingin memancing kemarahan Denver dengan membalas semua ucapannya. Biarkan pria itu berkata semaunya. Toh nanti ia akan berhenti jika ia lelah kan? Batin Arabella. Arabella selalu menyiapkan sarapan, tapi suaminya selalu saja pergi lebih pagi. Ia sudah sabar selama ini, tapi perubahan yang ia harapkan dari Denver tak kunjung ia dapatkan. Ia lelah menunggu Denver kembali. Haruskah ia menyerah? Di tengah lamunannya itu, Arabella mendengar suara aneh dari kamar Denver. Wanita itu segera bergegas ke kamar suaminya. Ia memegang knop pintu lalu memutar dan mendorong pintu itu. Ia mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Denver, tapi sosok pria itu tak kunjung ia dapatkan. Denver, kamu di mana? Tak lama kemudian terdengar suara aneh dari kamar mandi. Arabella langsung melangkahkan kakinya ke sana dan mendapati pria itu terduduk lemas di lantai dingin kamar mandinya. Denver, Arabella segera mendekati pria itu dan merengkuhnya. Ada apa denganmu? Aku tak tahu, jawabnya lemas. Ayo, kita ke ranjang. Jangan di sini. Kamu bisa berdiri kan? Tolong, papa aku sangat lemas. Baiklah. Arabella bersusah payah memapah tubuh besar Denver. Wanita itu dengan gerakan pelan menurunkan tubuh pria itu ke atas ranjang. Apa yang terjadi? Tidak ada. Kamu yakin? Iya, aku hanya lemas. Pasti ada sebabnya. Maksudmu? Tidak, maksudku kamu lemas itu kenapa? Kamu salah makan atau bagaimana? Tanya Arabella membelai pelan rambut Denver. Cerewet, desis Denver membuat Arabella kembali menghela nafasnya. Kamu sudah kubantu malah begini, ujar Arabella dengan tajam. Lalu hendak keluar namun pria itu lebih dulu mencekal tangannya membuat tubuh Arabella terhuyung menimpa tubuh Denver. Jarak mereka sangatlah dekat. Arabella membeku saat bertatapan sedekat ini dengan Denver. Sedangkan pria itu terlihat datar. Jangan pergi, di sini aja temani aku, lirih Denver. Arabella tersadar. Ia mengerjapkan matanya mencari kesadaran. Dengan cepat Arabella menarik tubuhnya memberi jarak antara dirinya dan sang suami. Aneh. Apa? Kamu aneh. Selama 2 minggu ini kamu bertindak seolah-olah tak ingin aku mendekatimu. Tapi sekarang kamu sendiri yang ingin berada di dekatku. Desis Arabella dengan tajam. Aku hanya ingin melihatmu. Apa tidak boleh? Sontak saja Arabella mendongakkan kepalanya menatap ke arah Denver. Benarkah suara itu berasal dari bibir pria di hadapannya? Tanpa persetujuan Arabella, Denver berbaring ke samping lalu menjadikan paha Arabella sebagai bantalnya. Pria itu menghadap ke perut Arabella dan menenggelamkan wajahnya di sana. Denver, geli. Aku tak tahu mengapa sangat menginginkan posisi ini. Ujar Denver cenderung tidak jelas karena pria itu masih menenggelamkan wajahnya. Terserah, aku suka aroma tubuhmu. Kenapa? Entahlah, ujar Denver lalu kembali menenggelamkan wajahnya bahkan sudah menutup matanya. Jangan tidur, kamu harus ke kantor. Teleponkan Jonathan, katakan aku sakit jadi tidak bisa ke kantor. Kamu sakit? Ayo kita ke rumah sakit. Tidak, Denver menjawab dengan nada yang ketus lagi. Hal itu membuat Arabella kembali mendengus. Dasar pria pelin-pelan, batin Arabella. Kamu ingin dipanggilkan Dr. Glenn? Arabella, aku hanya mual dan lemas aja. Tidak perlu memanggil dokter, kamu mengerti? Baiklah, maaf. Aku hanya ingin bersamamu. Entah mengapa saat bersamamu, aku merasa badanku lebih baik. Lalu sampai kapan begini terus? Sampai aku tidur. Gila kamu, umpat Arabella. Arabella menyenderkan badannya ke kepala ranjang. Wanita itu sesekali memeriksa Denver sudah tidur apa belum. Ia harus segera menemui Julian, karena ia sudah bertanya pada Bogam mengenai kejadian di apartemen Julian.
Tapi pria itu mengatakan ia tidak memberitahu Denver jika benar perubahan Denver selama 2 minggu ini adalah karena Julian. Pasti, hanya Julianlah yang memberitahu Denver. Denver, Arabella menjauhkan kepala Denver dari perutnya dan mendapati pria itu sudah menutup matanya. Arabella menggeser tubuhnya dan memberi Denver bantal di kepalanya. Setelah Denver sudah nyaman di posisinya, wanita itu bergegas keluar dari kamar. Ia segera memasuki kamar utama, berjalan ke arah walk-in closet dan memakai pakaian casualnya untuk bertemu dengan Julian. Ia membiarkan rambutnya terurai dipadukan dengan make up natural yang menambah kecantikan wanita itu. Ia menuruni tangga lalu berakhir di halaman mansion. "Bogam, iya nyonya, tolong antarkan aku ke Black Cafe sekarang." "Baik." Arabella memasuki mobil yang sudah disiapkan oleh Bogam. Wanita itu mengecek ponselnya mencari nama Julian dan menghubungi pria itu. "Aku sudah di jalan." "Baiklah, aku akan berangkat sekarang." Arabella langsung memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak, lalu kembali menatap jalanan padat New York. "Nyonya, kita sudah sampai." "Terima kasih, Bogam. Haruskah aku menemanimu?" "Tidak, tolong awasi saja aku." "Baiklah." Arabella melangkahkan kakinya memasuki Black Cafe, tempat ia bertemu dengan Julian. Ia mengedarkan pandangannya dan menemukan Julian duduk di sudut kafe itu sendirian. Wanita itu mengikis jarak antara dirinya dan Julian. Ia mendudukkan tubuhnya berhadapan dengan Julian. "Apa yang ingin kamu tanyakan, Belle? Apa kamu akan menerima tawaranku untuk menjadikanmu istriku?" "Jangan bodoh. Lalu ada apa? Kamu memberitahu Denver tentang aku yang mendatangi apartemenmu, kan?" "Tidak, jangan bohong." "Tidak, Arabella. Jika aku menemukan fakta kamu yang memberitahu suamiku, aku tidak akan memaafkanmu, Julian." "Terserah." Arabella pun mendengus. Ia pun meninggalkan Julian sendirian lalu memasuki mobilnya dan menjauhi kafe itu. "Tidak salah maksudnya, Hani," gumam Julian diikuti seringaian liciknya. Arabella menatap kosong jalanan New York. Ia buntu sekarang. Siapa lagi yang harus ia curigai? Di Lorenzo Group. "Jadi bagaimana, Tuan Lorenzo? Kita bisa saja menanam saham untuk perusahaanmu. Tapi apa keuntungan bagi perusahaan kami, Tuan Vico?" "Kami akan memberikan 25% keuntungan dari total keuntungan yang akan kita dapatkan, Tuan Lorenzo." "Berapa banyak penanam saham di perusahaanmu, Tuan Vico?" 2 orang, Tuan Lorenzo." "Pembagiannya?" tanya Jonathan. "Aku 35%. 2 orang lainnya masing-masing 20% dan 25%-nya akan menjadi milik Lorenzo Group." "Bagaimana Denver?" tanya Jonathan. "Bagaimana kalau 30 untuk kami?" tawar Denver. "Itu artinya perusahaanku hanya menerima 30% keuntungan." "Kamu bisa berpikir kan, Tuan Vico?" ujar Denver dengan dingin. Denver sudah memberikan tawarannya. "Bagaimana denganmu, Tuan Vico?" "Apa tidak bisa dipertimbangkan lagi, Tuan Lorenzo? Aku memberikan suntikan dana yang besar untuk usahamu, Tuan Vico." Jadi Denver menghentikan ucapannya. Jonathan dan tamu Denver melirik ke arah Denver. Pria itu menutup mulutnya. Sial, dia mual lagi. Dengan cepat Denver memasuki kamar mandi di ruangannya dan mengeluarkan semua isi perutnya di wastafel. Pria itu mencuci mulutnya dan berkumur-kumur. Ia keluar dari kamar mandi dan mendudukkan dirinya di kursi kerjanya. Pria itu memijit pelipisnya. Kepalanya sangat pusing dan ia mual dari tadi. Tak lama Jonathan pun masuk dan memasuki ruangan Denver. "Ada apa, Denver?" "Aku pusing." "Kamu sakit?" "Sepertinya." "Ingin kupanggilkan dokter Galen?" "Jangan, panggil aja Arabella." "Apa urusannya dengan Arabella?" "Kemarikan ponselmu." "Untuk?" "Aku pinjam dan katakan pada Tuan Vico, penawaranku sudah final." "Baiklah." Mobil BMW i8 yang dipakai Arabella perlahan memasuki halaman mansion. Wanita itu memasuki kamarnya untuk berganti pakaian. Namun ia memilih untuk memeriksa keadaan Denver terlebih dahulu. Akhirnya ia pun memasuki kamar tamu yang ditempati suaminya, mencari keberadaan pria itu namun tidak menemukan batang hidungnya.
Arabella mencari Madam Queen untuk menanyai tentang Denver. Ia pun menemukan ibu angkat Denver tengah menyiapkan makan siang di meja makan. Madam, iya, kamu butuh sesuatu, nak? Kemana Denver? Bocah itu bilang katanya sih ada meeting penting, jadi dia pergi ke kantor. Bukannya Denver sedang sakit? Iya, tapi dia bilang kalau meetingnya itu sangat penting. Baiklah, terima kasih. Kamu mengkhawatirkannya ya? Sedikit, ada yang bisa aku bantu, Madam? Tidak, semuanya sudah siap kok. Baiklah, aku ke ruang tengah dulu ya. Baiklah. Arabella berjalan ke ruang tengah, menundukkan tubuhnya di sofa, menyalakan TV dan menontonnya dengan tenang. Baru 10 menit ia menikmati acara TV, ponsel wanita itu pun berbunyi. Ia mengulurkan tangannya meraih ponsel itu dan melihat siapa yang menghubunginya. Iya, Jonathan, ini aku, Denver. Kenapa kamu memakai ponsel Jonathan? Kalau aku yang menelpon kamu, kamu tidak akan mau mengangkatnya. Kenapa kamu berpikiran begitu? Pasti begitu kan? Ih, sinting. Tolong aku. Apa? Kamu kenapa? Ucap Arabella dengan nada cemas. Badanku lemas lagi. Sudah tahu sedang sakit, kenapa berangkat kerja? Darurat. Lalu kamu mau apa? Datang ke kantorku sekarang. Untuk, ya mengurus aku lah. Baiklah. Ya, satu lagi. Apa? Buatkan aku sup ikan. Apa? Jangan menolak. Kamu memaksaku. Waktumu 20 menit, ujar Denver menutup teleponnya, meninggalkan raut kusut pada wajah Arabella. Dasar pengatur, desis kesal Arabella. Ia berjalan ke dapur dan mulai memasak pesanan Denver. Untung dia pernah diajari oleh Madam Queen, jadi ia tak perlu mengganggu para pelayan untuk membantunya. Ia sibuk menyiapkan sup ikan. Setelah masakannya matang, Arabella segera bersiap untuk pergi ke perusahaan Denver. Arabella memasuki mobilnya mau kembali dengan Bogam yang menyupirinya. Tak lama, ia pun sudah sampai. Arabella sedikit trauma saat mendatangi perusahaan Denver karena kejadian terakhir yang ia lihat waktu itu. Tapi ia harus kuat. Suaminya sedang sakit sekarang. Arabella menghembuskan nafasnya lalu melenggang memasuki perusahaan Denver. Ia tersenyum ramah pada staf kantor Denver. Wanita itu tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya ia bertanya terlebih dahulu pada sekretaris Denver. Denver di dalam. Iya, Nyonya, Tuan ada di dalam. Apa ada tamu? Tidak, Nyonya. Setelah rapat, Tuan memintaku untuk tidak menerima tamu siapapun kecuali kamu. Baiklah, terima kasih. Sama-sama, Nyonya. Arabella pun tersenyum, lalu berjalan ke arah pintu ruangan Denver. Ia menarik nafasnya dan menghelanya dengan lembut. Wanita itu memegang knop pintu dan mendorongnya. Lama sekali. Suara Denver dengan cepat menginstruksi saat melihat Arabella berdiri di ambang pintu. Ya maaf, kemarilah. Arabella menganggukkan kepalanya dan menutup pintu ruangan Denver. Bagaimana keadaanmu? Tanya Arabella lalu duduk di sofa panjang dalam ruangan itu. Lebih baik, balas Denver dan berjalan dengan lemah ke arah Arabella. Pria itu menatap wajah istrinya yang sibuk menyiapkan makanannya. Baguslah, ujar Arabella pelan, lalu menatap Denver sedetik manik mereka bertemu. Tapi wanita itu memutusnya. Apa supnya enak? Aku belum mencobanya. Baiklah. Ini, ujar Arabella memberikan sup ikannya kepada Denver. Baunya sangat menyengat. Kamu sendiri kan yang menginginkan untuk memasaknya, tapi baunya membuatku mual. Lalu, kamu aja yang memakannya, ujar Denver. Arabella membalas ucapan Denver dengan memutar malas bola matanya. Sedangkan Denver, pria itu terkekeh pelan. Sialan, jangan mengumpat di hadapanku, Arabella, peringat Denver. Arabella dengan cepat merebut sup ikan di tangan Denver dan memakannya. Namun, suapi aku. Apalagi sekarang? Suapi aku, pinta Denver tenang. Sedangkan Arabella kembali memutar bola matanya dengan malas. Arabella menyuapi sup itu pada Denver dan pria itu pun menelannya dengan susah payah. Sedetik kemudian, bleh. Denver berlari menuju kamar mandi dan memuntahkan makanannya di sana.
Arabella melihat Denver dan segera menyusul pria itu dan memijit tengkuk Denver dengan pelan. "Kamu tak apa. Ini sangat menyiksa. Jadi kamu mau apa? Aku hanya ingin dirimu. Kemarilah." Arabella merentangkan tangannya dan Denver pun memeluk tubuh istrinya. Wanita itu menggiring tubuh Denver ke sofa dan pria itu pun membaringkan tubuhnya dan menjadikan paha istrinya menjadi bantalnya. Arabella sesekali memijit pelipis Denver dengan lembut dan berharap mengurangi rasa pusing yang mendera suaminya. Denver pun terlihat nyaman. Akhirnya pria itu pun memejamkan matanya.